Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk sama-sama kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab dengan rujukan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai kajian kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami materi pelajaran pada malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah setelah berdoa, semoga doa tadi dijawab oleh Allah SWT. Kita diberikan kemudahan memahami pelajaran pada malam hari ini dan kita mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Tema kita pada malam hari ini masih di dhamir al-mukhatab, ad-dhamiru lil mukhatab. Dhamir untuk orang kedua yang munfasil dan muttasil, di mana dhamir yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah dhamir antuma. Setelah pekan terakhir materi kita di dhamir anta, maka pada malam hari ini kita masuk ke ad-dhamirul mukhatab, itu
Yang kedua yaitu antuma. Baik domir yang munfasilnya atau juga domir yang muttasilnya. Di sini ada 3 ayat dan 1 contoh kalimat bahasa Arab biasa. Ya, baik kita pindah ke halaman yang sudah saya salin ayatnya. Yang pertama surat Al-Qasas ayat 35. Ini penggalan ayatnya. Kemudian yang kedua penggalan ayat surat Al-A'raf ayat 22. Yang ketiga itu contoh bahasa Arab biasa. Dan yang keempat adalah penggalan surat Al-A'raf ayat 22. Mari kita bacakan yang ayat ya. Mohon disimak dulu. Saya akan bacakan ayat yang dikutip sebagai contoh. Nanti setelah saya baca silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Antuma wa manittaba'akum Baik. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma ansilkuma syajarah. Baik. Untuk yang ketiga ini contoh bahasa Arab biasa. Antuma rajulani salihani. Silakan. Antuma rajulani salihani. Baik. Kemudian yang keempat ayat lagi. Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Silakan. Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Baik. Itu ayat dan 1 contoh dari bahasa Arab yang insya Allah akan kita coba analisa kembali penggalan-penggalan kalimatnya agar kita mengetahui struktur dasarnya dulu ya yang membentuk ayat ini, yaitu dari jenis isim, fiil, dan hurufnya. Begitu juga berikut tanda-tandanya. Di penggalan ayat pertama dari surat Al-Qasas ayat 35 ya, dalam metode manhaji untuk domir antuma ini ada berupa bentuknya domir yang munfasil, yaitu domir yang terpisah atau berdiri sendiri secara tulisan, tidak disambung. Antuma
wa manittaba'akumal ghalibun. Jadi itu domir antuma itu adalah yang di ayat 35 Al-Qasas ini adalah domir yang mukhatab munfasil. Kemudian di ayat kedua surat Al-A'raf ayat 22 ada kata anhakuma, kemudian juga kata tilkuma. Maka dua kata ini anhakuma dan tilkuma itu domir mukhatab antuma tetapi muttasil, ya. Jadi domir mukhatab antuma tetapi bentuknya muttasil. Karena bentuknya muttasil, maka antuma itu berubah menjadi kuma. Ya. Jadi asal domirnya antuma itu kalau munfasil. Tetapi ketika domir antuma jadi muttasil, maka berubah menjadi kuma. Seperti itu. Anhakuma sama tilkuma. Kemudian di contoh yang ketiga, ini kalimat bahasa Arab biasa, antuma rajulani solihani. Kata antuma, ini adalah domir mukhatab yang munfasil, terpisah atau berdiri sendiri. Kemudian di ayat yang contoh keempat, ayat 22 surat Al-A'raf itu ada kata lakuma, ya, dua-duanya lakuma. Ini juga domir mukhatab antuma yang muttasil, ya. Domir mukhatab antuma yang muttasil, jadi berubah kepada kuma, gitu. Jadi kalau antuma bagaimana bentuk mutasilnya itu menjadi kuma. Kalau anta, domir mutasilnya jadi apa? Masih ingat? Tuma. K, betul ya. Jadi kalau anta, domir mutasilnya K. Gitu. Jadi gini, kita sedikit merojah lagi. Domir itu kan yang mungkin kita ketahui huwa, huma, hum. Dia, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Kalau itu sudah tahu semua ya? Insya Allah. Nah, itu adalah domir yang sifatnya munfasil. Munfasil. Ya. Itu domir yang sifatnya munfasil. Berdiri sendiri. Nah, setiap domir munfasil tadi itu bisa menjadi domir mutasil. Gitu ya. Bagaimana domir mutasilnya? Kita perhatikan. Huwa, domir mutasilnya hu. Ya. Cukup huruf H itu harokatnya bisa dhammah atau kasroh, nggak bisa fathah ya. Jadi kalau domir huwa, bentuk domir mutasilnya itu diganti dengan huruf H besar, harokatnya dhammah atau kasroh, hu atau hi. Kalau domir huma, maka bentuk mutasilnya itu tetap huma. Ya, tetap huma. Kemudian domir hum, bentuk mutasilnya juga hum. Cuman haknya bisa dhammah, bisa kasroh. Jadi bisa hum atau bisa him. Nah, itu kalau hum ya. Tapi kalau huma, huma juga bisa huma atau hima. Nah, sama ya. Jadi hanya bisa dhammah atau kasroh.
Kemudian hiya. Kalau domir hiya, bentuk mutasilnya H, huruf H sama alif. Ya, H sama alif. Hanya berharokat fathah. Nggak bisa doma, nggak bisa kasroh. Jadi hanya kalau hiya itu pasti H fathah, kemudian tambah alif. Kalau huma sama dengan sebelumnya ya. Huma atau hima. Hunna, nah hunna juga sama. Hunna atau hinna. Anta, domir mutasilnya bentuknya K. Ya, hanya huruf huruf kaf kemudian harokatnya fathah. Nggak bisa kasroh, nggak bisa doma. Jadi nggak bisa ku, nggak bisa ki. Karena kalau ki nanti anti ki. Kalau ku nanti untuk antuma jadi kuma. Nah, dan kalau kuma untuk antuma itu pasti eh kapnya itu doma, nggak bisa ki, nggak bisa ka. Jadi nggak bisa kama, nggak bisa kima. Itu pasti kuma. Kemudian kalau antum itu kum. Itu juga pasti kapnya domah. Kum, nggak bisa kim, nggak bisa kam. Nanti kalau kam itu berubah artinya. Kalau kim nggak ada, ya. Kemudian anti, kalau anti jadi ki. Antuma, kuma, sama. Antunna, kunna. Kalau antunna itu bentuk mutasilnya kunna. Kapnya doma, nggak boleh kasro, nggak bisa fathah. Jadi nggak bisa kinna, nggak bisa kanna. Jadi kunna. Kemudian ana. Ya, kalau ana itu di bentuk domir mutasilnya diganti dengan huruf ya, ya mutakalim namanya. Ya, huruf ya, kemudian sukun, sebelumnya kasroh. Ya, sebelumnya kasroh atau sebelumnya fathah. Ya, jadi bisa I, bisa I. Ya, seperti itu. Kalau nahnu itu bentuk mutasinya huruf nun berharokat fathah kemudian alif. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kesimpulan bentuk domir dari mulai domir lil ghaib, kemudian domir lil mukhatab dan domir lil mutakalim, bentuk munfasil dan bentuk muttasilnya. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Kembali kepada ayat ya. Ayat 35 surat Al-Qasas. Ya, kutipan contoh untuk domir antuma. Allah berfirman antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Ya. Di sini kata antuma itu udah pasti domir munfasil ya, domir mukhatab munfasil. Baik. Selanjutnya kata wamani. Nah, saya mau tanya ke Bu Aminah. Menurut Bu Aminah, kata wamani ini berapa suku kata, Bu? 2, Ustadz. 2. Yang pertama apa, Bu? 2 huruf. Wa huruf. Yang kedua? Mani ini isim, Ustadz ya. Isim apa, Bu? Isim domir ya. Kalau domir, emang ada domir man? Siapa? Bukan ya. Maaf, Ustadz. Nah, kalau Siapa dan siapa? Nah, jadi kira-kira man ini termasuk jenis kata apa? Antara apa huruf, apa isim? Kalau fiil nggak mungkin, ya, karena cuma 2 huruf. Kalau fiil itu minimal 3 huruf. Jadi antara huruf atau isim. Jadi menurut Bu Aminah gimana?
Man ini isim apa huruf, Bu? Ini kan artinya siapa Ustaz ya? Berarti isim. Di sini isim. Isim apa, Bu? Nggak tahu Isimnya siapa. benar, oke. Isimnya benar. Kira-kira jenis isim apa nih? Man-nya. Ada yang tahu? Isim apa ya? Boleh yang lain? Man. Bu Teti, Bu Kartika, Pak Agus, silakan. Yang punya Isim. jawaban untuk kata man. Isim apa ya? Mausul bukan ya, Ustaz? Pak Agus siapa? Mausul. Bukan ya? Bukan Ini mau Pak Agus soal ya? apa sih? Iya, iya, Ustaz. Ya. Man betul. Di sini adalah isim mausul. Isim mausul Ya, isim mausul. dan siapa? Jadi di sini perhatikan, memang di dalam bahasa Arab huruf man itu ada ada fungsinya bisa mausul, bisa istifham. Pertanyaan, kalau istifham pertanyaan, kalau mausul jadinya isim mausul yang menyambung, ya. Nah, di sini man-nya adalah isim mausul. Kenapa? Nah, kita lihat dulu setelahnya ya. Kita ke Bu Teti. Iya Pak Ustadz. Nah, kata ittaba'akuma menurut Bu Teti ada berapa suku kata, Bu? Hmm, Satu, 3 ya Pak dua, Ustadz. tiga. 3 Oke. ya. 3 Pak Ustadz. Tiga, apa dua? 3. Tiga. 3 Yang kayaknya. pertama, hah? Yang pertama itu ya. Tak. eh, tak ya. Ta. Huruf ta, Bu, maksudnya. Iya. Yang kedua, Tak. Ba. Kuma ya. Kuma Pak Ustadz. Kuma. ya, yang kedua kuma. Iya. Berarti cuma dua. 2 ya Pak Ustadz. Enggak, menurut Bu Teti dua apa tiga? Kalau alif itu bukan alif apa? Yang lam komariah bukan ya Pak? Bukan. Yang alif bukan ya. Oh, berarti 2 kali Pak. Dua, ya Tak. oke. Kuma Jadi ya. betul dua ya. Yang pertama ittaba'a. Yang kedua kuma. Uma. Taba'a. Ya. Kuma. Jadi yang pertama ittaba'a, yang kedua kuma. Nah, Uma perhatikan di. kata ittaba'a. Oke. Kata ittaba'a. Siapa yang tahu nih jenis kata apa? Isim atau fi'il? Fi'il, Ittaba'a. Fi'il kayak. Siapa nih yang jawab? Fi'il Ustaz. Fi'il apa? Fi'il madi ya. Kenapa fi'il madi, Bu Aminah? Didahului sama ada alif ya. Ada alif di depan. Iya. Oke. Ada jawaban lain? Pak Agus, mungkin Bu Kartika? Ittaba'a, betul fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Karena di huruf keduanya fathah ya Pak Ustadz. Huruf keduanya fathah. Oke. Ada lagi tambahan? Ya, betul. Kata ittaba'a itu adalah fi'il madi. Dan salah satu tanda fi'il madi itu memang secara huruf itu minimal 3 dan juga bisa bertambah sampai 6 huruf ya. Jadi sulasi mazid bisalah sati ahruf itu. Secara huruf ya. Kemudian secara harokat biasanya kalau fi'il madi ya itu harokat dasarnya huruf terakhirnya biasanya fathah Fathah. ya. Itu
itu fi'il madi dasar itu kan karena wazannya kan pasti fa'ala ya. Gitu. Walaupun nanti kalau wazannya misalkan sulasi mazid, itu kan tetap pasti huruf terakhirnya fathah. Misalkan dari fa'ala menjadi fa'ala atau fa'ala atau ifta'ala, pasti huruf terakhirnya fathah ya. Nah, di sini kata ittaba'a ada berapa huruf coba? Dua Ada ya. alif, Dua. ada ta ya. Ta-nya malah 2 ya, karena tasdid. Kemudian ba sama ain. Berarti ada 5 huruf kan? Oh, Ittaba'a. Ittaba'a. Nah, tiga. ini wazannya kalau di sorob, nih yang sudah belajar sorob, kira-kira wazannya apa nih? Ittaba'a ini. Ah, ah, Fa'ilah ya. Fa'ila. fa'ala. Tubi'u. Bukan ya. Ada yang Taba. tahu? Taba. Afa'ala. Afa'ala. Kenapa? Afa'ala. Tafa'ala. Ada Ala. alifnya di sini. Alifnya, kalau tafa'ala, alifnya kemana, Bu? Afa'ala. Nah, jadi ini yang benar adalah ifta'ala. Ifta'ala. Oh. Ifta'ala. 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 Kenapa ifta'ala? Ya, Ada alif. karena pertama ada alif, yang kedua ini tanya kan 2 kan? Hmm. Ini asalnya taba'a, ya. Asalnya taba'a. Ini kalau ada papan tulis enak saya tulis nih. Jadi asalnya taba'a, kemudian ditambah dengan alif sama ta. Jadi Itab. jadi asalnya itataba'a ya. Karena tambahannya ta dan huruf aslinya juga ta, maka taknya dijadikan satu dengan tasjid. Jadi ittaba'a, asalnya itataba'a. Tataba'a. Jadi ifta'ala. Nah, ini sudah mulai ke sorob ya. Yang belum belajar mohon maaf, nggak apa-apa. Yang sudah belajar murojaah ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah Ustaz. Ya, Allah, jadi Ustaz. ittaba'a. Nah, jadi ini fi'il madi ittaba'a. Kemudian kuma tadi sudah kuma sudah disinggung di awal. Ini adalah domir apa? Mutasil ya. Mutasil ya. Nah, domir mutasil dari domir apa? Antuma. Muhotob bukan. Antuma ya. Jadi kuma ini adalah domir mutasil dari Dari antuma. antuma. Oh. Nah, jadi domir antuma ketika jadi mutasil itu jadi berubah menjadi kuma. Nah, perhatikan. Kita kembali kepada man. Tadi kenapa mannya disebut mausul ya? Menurut para ulama, salah satu alasan yang menjadikan perbedaan antara man untuk mausul dan nanti man istifham itu adalah kalau man mausul itu setelahnya fi'il madhi. Jadi kalau ada huruf man setelahnya fi'il madhi maka mannya itu adalah isim mausul. Tetapi kalau setelah man itu fi'il mudhari, maka itu masuk kepada istifham, pertanyaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Kemudian kata yang selanjutnya al-ghalibuna. Bu Siti Kartika, silakan Bu. Kata al-ghalibun. Apanya Ustadz? Berapa suku kata Bu? Oh, al-ghalibun.
golibun. Dua. Dua. Yang Iya. pertama, Golib yang kedua, tambahan karena jamak jadi waw sama na. waw sama nun. Ya, betul ya. Oh, betul ya. Jadi Ragu-ragu. al-ghalibu itu satu kata yang menunjukkan apa nih coba? Isim atau bukan, Bu? Golibu isim. Isim. Kenapa isim, Bu? Tandanya apa? Ada Tanda isim, alif Bu? lamnya. Alif lamnya betul. Kata al-ghalibu itu adalah isim karena ada tandanya ada alif lam. Yang sudah belajar sorob nih, kata al-ghalibu jenis isim apa nih? Isim Kan kalau di sorob istilahi, tasrif istilahi, kan perubahannya dari fi'il madi ke mudhari ke masdar, kemudian nanti juga ada isim maf'ul, isim fa'il, kemudian ada fi'il amr, fi'il nahi. Nah, kira-kira kata al-ghalibu ini termasuk jenis isim apa? Isim fa'il saya. Apa, Bu Aminah? Isim fa'il. Isim fa'il, betul. Kalau isim fa'il berarti kira-kira fi'il madinya apa nih? Kata al-ghalibu. Ada yang tahu? Golaba. Golaba ya. Golaba, betul ya. Golaba. Nah, jadi kan kalau isim fa'il itu paling gampang. Apapun ininya tinggal tambah alif aja huruf pertamanya ya. Fa'ala jadi pa'ala gitu ya. Gitu ya. Nasoro jadi nasiru. Fa'ala jadi fa'ilun. Nah, nasoro jadi nasirun gitu. Golaba berarti alifnya hilang saya. Kenapa, Bu? Golaba berarti alifnya hilang ya. Alifnya hilang kalau fi'il madi. Huruf ghain, lam sama ba, Bu. Iya, golaba. Kalau alifnya Golaba. itu tanda isim fa'ilnya ghalibu. Asalnya golaba yaglibu. Kemudian wawu sama nunnya adalah domir ya untuk menunjukkan jamak ya. Itu wawul jamaah. Iya. Terima kasih, Ibu-ibu. Ayat pertama ini sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Cukup Ustaz, insyaAllah. Cukup ya. Baik, di ayat kedua. Kita mulai dari Pak Agus. Pak Agus kata wanadahuma. Ada berapa suku kata Pak Agus? Tiga, Ustaz. Ada 3. Yang pertama. Yang pertama wa. Yang pertama Yang wa. ke- Oke. Yang kedua. Yang kedua nada. Yang kedua nada. Yang ketiga. Yang ketiga huma. Baik. Pak Agus bisa dijelaskan lagi wa-nya apa, nadanya apa, huma-nya apa? Jenisnya, isim, fi'il, hurufnya. Kalau wa-nya huruf. Huruf, oke. Kemudian nada, Nada fi'il madi. fi'il madi. Huma, Humanya domir. domir ya. Huma-nya domir apa Pak Agus? Muttasil atau munfasil? Orang ketiga, Ustaz. Iya, betul yang ketiga. Tapi bentuknya muttasil apa munfasil? Munfasil. 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 Munfasil, Munfasil. Ustaz. Oke. Ada yang jawab muttasil nggak? Munfasil pisah Ustaz, dia berpisah. Tak sambung. Nggak sambung. Tidak Oke. sambung. Ada Huma yang sendiri. berani jawab muttasil nggak? Munfasil. Mutasilnya dari mana? Munfasil. Nggak ada yang berani. Oke. Jadi yang benar apa ini? Yang benar adalah huma di Munfasil. sini domir muttasil. Dari mana, Ustaz? Munfasil. Dari mana Ustaz? Dari mana? Baru Kan pertanyaannya. ada kan pisah Ustaz, ada alif. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nada. Kita bahas dulu ya.
Nada. Ini fiil apa coba? Madi. Fiil madi. Fiil madinya jenis apa nih? Sahih atau mu'tal? Nada. Belum sampai situ saya. Nada. Da-nya panjang di fiil madinya. Nah, ini udah begini. Nada atau alifnya tambahan? Alif tambahan Ustaz. Alif tambahan. Untuk huma. Ya. Berarti bagaimana cara ininya? Oh ini muntasil ya. Sebab ada alif nggak bisa sambung huma. Nah, bagus ya. Jadi ini Ini alifnya muntasil. alif asli daripada fiilnya. Beda Nada. ya. Jadi nggak bisa sambung huma. Tetap Nah, dia karena mutasil. huruf terakhirnya alif, alif kan nggak bisa disambung kepada Sambung benar. huruf Jadi sebelumnya kan? mutasil. Iya, 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 iya Ustaz, iya, iya. Di situ. Jadi Iya. Jadi mutasil. perhatikan, harus teliti Iya, ya. iya, Iya iya. benar. Kalau huruf terakhir fiilnya nggak bisa menyambung seperti alif, ya mau Tetap dia dijadikan domir mutasil. mutasil Iya, iya, apapun iya Ustaz, iya, bisa. iya. Gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi Baru humaknya di sini domir mutasil. Mutasil. iya. Memang secara bentuk munfasil, tetapi Iya, di sini Ada dalam alif. arti. karena dalam artinya beda. Oke. Iya, iya. Nah, ini perlu ketelitian. Baik. Sekarang kembali ke Bu Aminah. Rabbuhuma. Silakan, Bu. Berapa suku kata, Bu? Ini 2 suku kata Ustaz. Yang pertama, Rabbu, yang Tuhan. kedua. Satu huma 2. Oke. Rabbunya isim apa fiil, Bu, atau huruf? Isim Ustaz. Isim. Iya. Isim apa, Bu? Atau tanda isimnya apa? Rabbu. Isim. Isimnya benar. Oke. Humaknya juga isim domir, kan? Isim domir benar. Nah, pertanyaan saya, kata Robbu, tanda isimnya apa? Oke, siapa yang tahu? Idofa Ustaz. Pak Agus jawab Idopa, betul ya. Idopa Jadi sama Robbu Idopa. ini isim, tanda isimnya Idopa. Idopa kemana Pak Agus? Huma. Ke Huma. Ke Huma. Jadi Robbu itu mudhof, Humanya mudhofun ilaihi. Ilai. Nah, bagus. Bisa dipahami Bu Aminah dan kawan-kawan? Ya. Baik. Setelahnya, Bu Teti, kata alam. Menurut Bu Teti, berapa suku kata, Bu? 1 ya Pak Ustadz. 1. Kalau 1, jenis kata apa nih, Bu? Fiil, isim, atau huruf? Alam. Fiil ya Pak Ustadz. Kalau fiil apa, Bu? Fiil. Apa ya Pak Ustadz? Saya lupa. Oke. Yang lain ada yang mau bantu jawab? 2 Ustaz. Sebelum saya jawab, silakan digali dulu. Mungkin pernah belajar atau apa. Ini kan sambil murojaah. Salah juga nggak apa-apa. 2 Ustaz. Silakan. Ya, Bu? 2. Iya. 2. Pasti Menurut kan. siapa? Sama lam. Bu? A sama lam. A sama lam. Oke, itu menurut Bu Aminah ya. Tadi Bu Kartika mau jawab juga, Bu? Oh, sama Bu Aminah. Ada A-nya Oke. malam. Iya. A sama lam. Pak Agus, ada jawaban lain, Bu? Pak Agus? Sama Ustaz, 2 A dan lam. Oke. Jadi 3 orang menjawab 2 suku kata. Kita lihat. Saya mau minta penjelasan dari Bu Aminah yang duluan jawab. Kata alam 2 suku kata. A sama Ya. lam, Bu ya. A-nya apa, Bu? A istifham. Istifham. Istifham, bagus. Iya. Lamnya Lam Nahi. huruf. huruf apa?
Huruf nahi. Huruf Ayo, siapa yang tahu? nggak sampai. A-nya sudah betul. Huruf istifham. Hamzah istifham. Lamnya huruf Tidak, apa? apakah Ini tidak? huruf. Apa, Bu? Nah, Huruf lam, huruf jim, huruf Ayo, siapa yang tahu? Lam, ya. Alam. Nih, kata alam A-nya sudah betul. A-nya itu hamzatul istifham, huruf istifham. Sekarang tinggal lamnya nih, huruf apa? Ingat-ingat huruf pelajaran huruf huruf itu ada apa? Huruf jer. Bukan. Atau bukan, Pak? atau bukan? huruf nahi ya. Oh, Naf, nafi. nafi, bukan. Nahi. Apakah sudah nyambung? Udah. Nih Bukan kita huruf lagi jar. bahas, kita lagi bahas kata alam nih, Pak Taka. Iya, iya. Bukan huruf jar, Tat. Lam bukan huruf jar. Kalau Bukan. huruf jar itu kan bikali ruba ila alamin Iya. fi'an wa tahatta, nggak ada lam. Sudah nggak ada yang Huruf belum nahi. ketemu? Lupa. Huruf Lupa. nahi. Ini adalah huruf jazm. Oh, Oh, ya. jazam. Ya. Karena ada sukun ya. Tat. Bukan karena sukun, tetapi lam itu kan huruf jazm. An, lan, lam. Kalau anlan itu huruf nasab. Ini lam, huruf jazm. Huruf jazm itu ada berapa, Ustaz? Huruf jazm itu ada berapa ya? Kok saya lupa? Ada yang mau bantu jawab huruf jazm? Huruf jazm itu selain lam, sebentar. Saya buka catatannya dulu. Umumnya sih huruf jazm itu lam ya. Sebentar. Dan biasanya kalau huruf jazm itu setelahnya fi'il mudhari ya. Jadi setelahnya fi'il mudhari. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 ya. Ada lam, lama, alam, alama, ya. La juga sama in, kemudian ma, ya. Oke, itu huruf jazm ya. Belum kita pelajari emang ya. Nanti insya Allah pada babnya kita akan pelajari huruf jazm ya. Jadi ada sekitar 9 huruf jazm itu. Tetapi yang umum adalah huruf lam ya. Huruf lam itu adalah huruf jazm. Biasanya setelahnya fi'il mudhari, maka setelahnya kata anhakuma, kita lanjut dulu ya. Kata anhakuma, nah tadi terakhir siapa? Bu Aminah ya. Sekarang Bu Teti. Bu Teti tadi ya. Sekarang Bu Kartika. Anhakuma. Berapa suku kata Bu Kartika? Anha kuma 2 suku kata Ustaz. Yang pertama, Anha yang kedua. kuma. Oke. Yang anhanya apa Bu? Jenis kata apa? Isim, fi'il? Isim. Isim. Kenapa isim? Anha kuma. Oh, ya kali ya. Oke. Sambil Bu Kartika cari, Pak Agus, anha jenis kata apa Pak Agus? Isim, Ustaz. Itu, Pak. Isim idopa. Oke. Pak Taka, kata anha
Jenis kata apa nih? Isim atau fi'il? Isim, Ustaz. Isim. Kenapa isim? Anha, karena ada huruf jasemnya an kan? Huruf jazmnya lam. Oh, lam ya. Ya. Oh ya, huruf jasemnya lam. Berarti anhanya isim gitu, bukan fi'il. Bukan. Kalau fiil Oke. kan Ada yang tidak ada. jawab, ada yang jawab fi'il? Fi'il kan anha. Anha. Siapa nih jawab fi'il? Bu Kartika apa Bu Aminah nih yang jawab fi'il? Ya, nggak bisa neranginnya. Cuma nebak-nebak aja anha fi'il karena isim Fi'il bukan. madi ya Ustaz. Berarti fi'il. Tapi fi'il. Tadi kan Fi'il sudah madi saya nomor katakan, setelah huruf jazm lam itu pasti fi'il mudhari. Oh, Oh, fiil iya. mudhari. Ya. Ingat, Fi'il. setelah huruf lam, huruf jazm lam itu pasti fi'il mudhari. Udah modern Oh ya. iya. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya. Hilang, Barlen. Udah. Lupa. Nek bukan Ya, nggak kelalen. apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi Berarti perhatikan, karena setelah ada huruf jazm lam itu pasti fi'il mudhari. Oh iya, iya. Nah, Ingatin. sekarang kita lihat anha, tanda fi'il mudhari'nya apa? Ada yang tahu? hanya itu. Nah, coba siapa yang tahu? Anha, tanda fi'il mudhari'nya apa? Pastinya Hamzah Ustaz. fi'il madi. Hamzah. Oke. Ada hamzah, betul. Ya, tandanya betul Hamzah, betul, betul, betul sekali. Tetapi kalau fi'il mudhari kan biasanya 4 huruf. Anha di sini kok 3 huruf? Kenapa coba? Karena Ada nun sukunnya ya Pak Ustadz. Kenapa? Nun sukun. Huruf Nun, nun sukun. nun sukun Yang yang mana, kedua. Bu? Yang kedua. Bukan. Iya, kenapa yang keduanya? Yang disebut dengan fi'il mudhari. Enggak. Bukan. Ini betul fi'il mudhari dan tanda fi'il mudhari'nya huruf hamzah, betul, Bu? Oh betul. Oh iya, iya. Maaf Pak Nah, Ustadz. cuman pertanyaan saya, kan fi'il mudhari itu kan biasanya 4 huruf, kan? Karena fi'il madi kan 3 huruf. Fi'il mudhari'nya kan ditambah dengan huruf mudhari'ah jadi 4, ya kan? Fa'ala yaf'alu gitu kan, atau af'alu atau naf'alu. Itu kan di sini kan kalau ini jadi A ya. Kira-kira kenapa di sini cuman 3 huruf? Siapa yang tahu? Fi'il mudhari'nya sudah benar, tanda fi'il mudhari'nya ada hamzah betul, tetapi kenapa fi'il mudhari'nya 3 huruf? Ada yang tahu? Karena nyambung dengan kuma. Kan, Ustaz. Kenapa? Karena nyambung dengan kuma. Nyambung Tidak dengan kuma. Oke. Apalagi? Ada yang mau jawab? Ya. Pertanyaannya apa Ustadz? Bu Zulaiha, baru gabung, Bu. Dari tadi Ustadz cuman lagi nelpon ibu. Jadi Oh, baik, Bu. Ini Bu Zulaiha seperti tahu nih. Ini, Bu, di ayat kedua, Bu. Yang kata anha kuma, Bu. Tadi anha-nya itu fi'il mudhari sudah benar. Tandanya huruf mudhari'ahnya hamzah. Tetapi pertanyaan saya, kenapa anha di sini hurufnya kalau fi'il mudhari kok cuma 3? Biasanya kan kalau fi'il mudhari ada 4. Bu Zuleha mau... teksnya nggak ditampilin Ustadz. Oh, nampil, Bu? Oh bentar dulu. Bentar. Oh iya iya iya. Nggak digeser layarnya. Anha kuma. Anha Ya, kuma Ustadz. ya. Ya, di sini anha kuma. Anha-nya ini kan 2 suku kata, Bu. Anha sama kuma. Anha-nya fi'il mudhari. Tandanya huruf hamzah, ya kan? Huruf mudhari'ah. Tetapi kenapa hurufnya fi'il mudhari tapi hurufnya cuma 3, anha.
Oh, dihilangkan alif itunya Ustaz. Apa sih huruf ilahnya Huruf ilah di mana? Di akhir apa di tengah? yang di akhir? Berarti, oh betul ya. Nah ini jawaban dari Bu Zuleha betul. Jadi anha itu sebenarnya ada satu huruf lagi setelah huruf H, yaitu huruf illah. Kenapa dihilangkan Bu Zuleha? Anhakuma. Karena udah bersambung dengan domir Ustaz. Mudhaf ilaih. Kalau enggak mudhaf ilaih isim, ini kan bukan mudhaf ilaih Pak, Bukan ya? bukan. Apakah karena disambung jadi hilang Iya, huruf karena ilahnya? bersambung dengan domir mutasil. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang mau bantu jawab lagi? Kenapa anha huruf ilahnya hilang? Selain disambung ke domir, ada jawaban lain? Oh, ini karena majazum Ustaz, afwan. Bagus Nggak ya. lihat huruf Apa? sebelumnya. Sengaja Kalau ada penjelasan. saya ini karena kalau langsung saya jawab kan tidak berpikir ya. Iya. Jadi di sini ada lam. Lamnya kan huruf jazm nih. Perhatikan kalau ada huruf jazm itu fiil setelahnya apa dulu? Kalau fiil sahih jadinya sukun terakhirnya. Tapi kalau fiilnya fiil mu'tal apalagi mu'tal akhir maka hadfu harfi illah, huruf illahnya dihapus. Hilangkan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Paham? Oke, ya. Baik, kemudian an itu huruf jar. Sekarang selanjutnya siapa tadi terakhir? Sekarang ke Pak Agus. Tilkuma, Pak Agus. Ustaz. Dua Ustaz. Dua suku kata. Yang pertama apa, Bu? Pak Agus. Til. Yang kedua kuma. Kurang jelas suaranya, Pak Agus. Yang pertama til, yang kedua kuma. Oke. Yang pertama jenis suku katanya apa, Bu? Pak Agus. Isim fiil? Yang pertama Oke. aduh apa ya? Tilkuma. Oke. Bu Zuleha mungkin bisa dijelaskan Bu kata tilkuma berapa suku kata kemudian jenisnya apa saja? Dua Ustaz, Yang pertama, til sama kuma. nah, yang suku kata pertama jenisnya apa? Isim fiil huruf? Isim karena idhofah. Iya. Isim karena idopah. Oke, yang keduanya kumanya domir, mudhof ilaih gitu ya? Iya Ustaz. Nggak tahu. Oke, siapa yang tahu? Pak Taka? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ini saya tanya lagi deh, mulai dari awal ya. Kata tilkuma, tadi kan ada yang jawab dua. Ada jawaban lain nggak? Apakah mungkin tiga atau bahkan mungkin cuma satu atau empat suku kata? Tilkuma. Iya, kata tilkuma. Tadi kan jawabnya dua ya. Ada yang berani jawab tiga nggak? Iya, tilkuma 3 itu mestinya. Yang pertama apa Taka? Til, Yang kedua, ku, ma. ku apa? Ku sama ma gitu. Ya, Ku-nya apa? Tilnya apa? Ku-nya apa? Maknya apa? dan til. Kalau satu Ustaz, Kalau satu apa? Susah jawabnya. Dan Ini jawabannya tiga. oh 3 kan?
Yang pertama itu huruf T. Iya. T itu di sini termasuk isim isyarah. Isyarah. Menunjuk. Lamnya itu lam lil bu'ad. Lam untuk menunjukkan jauh, bermakna jauh, yang masuk kepada isim isyarah. Isim isyarah. Jadi isim isyarah yang seperti tilka, gitu kan, dalika itu sebenarnya di pecahannya asalnya yang isyarah itu zaknya, tilka ti-nya gitu, hada zaknya, yang asal isyarahnya ya. Berarti, Afan Ustadz, berarti ada tilkum dong ya Ustadz? Ada. Oh gitu. Iya, jadi tilka, tilkuma, tilkum. Nanti begitu. Hmm, Gitu. ilmu baru Ustadz. Baru Belum baru baru. tahu. Ya. Nah, jadi itu bisa bisa seperti itu. Jadi ketika kita belum belajar isim isyarah ya. Jadi isim isyarah itu seperti hada, hadihi itu kan sudah gabungan gitu. Tetapi aslinya hada itu za gitu. Hadihi yang zi-nya itu kan. Kemudian ha-nya itu huruf tanbih gitu. Kemudian dalika itu da-nya, lamnya lil bu'ad, kapnya itu mukhotob. Dalika makanya untuk jauh kan? Gitu. Tilka juga untuk jauh karena ada lam lil bu'ad, lamnya untuk jauh gitu. Oke, ya. Yang mungkin baru tahu ya ini tambahan, yang belum paham nanti insya Allah di bab Perlahan-lahan. perlahan-lahan insya Allah Ya nanti di Ustadz, isim. tapi ini Ustadz, Afan, yang biasa tilka, zalika, haza itu kan emang berasal dari beberapa suku kata, tapi kan udah mafhum kalau itu tuh satu gitu Ustadz. Apa Ya, itu berlaku juga untuk tilkuma? sama. Jadi asalnya gini, eh kalau kita belajar isim isyarah itu kan langsung hada, hadihi, dalika, tilka ya. Hmm. Nah, gitu. Tetapi perlu diketahui yang aslinya isyarahnya itu ya tadi daknya, di-nya, kemudian ti-nya gitu kan. Itu yang asli isyarahnya. Selebihnya itu adalah huruf yang menunjukkan sesuatu seperti lam itu untuk menunjukkan jauh gitu. Jadi itu perlu diketahui seperti itu ya. Mm-mm. Itu hanya perlu diketahui saja, apa emang itu ada yang jawabannya benar ini bisa disebut ini satu atau tetap harus tiga Ustadz? Kalau di i'rab seperti itu Bu, ditafsilkan, diperinci. Jadi Untuk kalau di memperinci i'rab itu juga untuk berlaku juga untuk zalika, tilka atau ya sama, zalika, tilka, hada, hadihi itu nanti kalau di i'rab itu kita lihat deh i'rabnya ya. Nih, saya kasih nih. Berarti tilkuma ini tiga ya, bagi tiga ya. Ya, Ta, lam dan kuma gitu. iya betul. Nih Bu, perhatikan nih. Kelihatan nggak i'rab Ya, Al-Qur'an nih? Tilkuma, ya. ya. Ti, ya kan? Satu, Nah, ini lam. isim isyarahnya tuh yang ti. Justru tak dengan iya. Ti asalnya. Mabni ala sukun. Ala ya'i. Al-mahdhufah man'an liltiqa'is sakinain. Fi mahalli jarin bi'an. Karena sebelumnya ada huruf jar'an. Jadi justru yang asalnya itu adalah ti. Ada iya-nya. Itu. Kemudian eh, lam ya kan, walamu lil bu'di ya, lamnya untuk menunjukkan jauh. Kemudian kuma harfu khitabin la mahalla lahu minal i'rab. Ya, Nah, ya, seperti ya. itu. Jadi ini kalau di i'rab Al-Qur'an ditafsir. Tapi kalau ibu bapak ibu sekalian mau gak gampangnya saja tilkuma gitu kan, isim isyarah untuk menunjukkan jauh
Antuma ya boleh saja. Tetapi kalau di i'rab Al-Quran itu ditafsil, Bu. Jadi yang isyarahnya yang mana, kemudian jadi biar ketahuan fungsinya. Kira-kira begitu ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan kata asyajarah. Kata asyajarah isim fi'il Asyajarah. ya. Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Isim. Hah? Isim alif lam. Ini. Isim. Asyajarah ada alif lam kok. Oh iya benar isim. Isim. Ya, Isim. ma'rifat. Isim. Ya, Isim Dan ma'rifat. alif lam. Nggak ada alif Oke. lamnya. Mm-mm. Iya. Kemudian selanjutnya kita cepat-cepat dikit ya karena udah malam. Antuma rojulani solihani. Tadi sudah kita bahas antuma ya. Antuma ini domir, mukhotob, munfasil. Rojulani. Nah ini apa nih? Isim fi'il? Isim. Isim. Isim menunjukkan apa? Tanda isimnya apa? Antuma. Musanna, Ustaz. Solihan. Kenapa musana? Ada alif nun. Ya betul ya. Rojulani ini isim menunjukkan musana karena ada alif dengan nun. Oh iya. Kemudian solihani apa nih? Kata Ya, solihani isim sama-sama. juga. Isim ada alif nun. Sana juga. Nama. Oke. Solihani juga isim musanna ya. Tapi jenis isimnya apa nih? Solihani. Na'at man'ut, Ustaz. Naat man'ut. Kemana Bu? Isim musanna. Oke, kedudukannya betul. Naat penaat ya, sifat. Tetapi kata solihani, jenis isim apa nih? Musanna betul. Tetapi jenis isim apa? Kan ada masdar, ada maf'ul, ada isim fa'il, ada Isim apa lagi? fa'il. Solihan. Isim fa'il, isim fa'il. Berarti ada fi'il madinya dong. Iya, Ustaz. Fi'il madinya apa? Solaha. Ya, solaha atau soluha, betul ya. Jadi solihani ini isim fa'il untuk musanna karena ada tambahan alif nun, kemudian dia naat. Naat kemana coba? Sifat kemana? Rojulan. Rojulani. Rojulani. Kedudukan i'rabnya apa rojulani? Kalimatnya tadi itu nggak kelihatan, Ustaz, di teks. Antuma Antuma rojulani rojulani solihani. solihani. Oh, Antuma antuma. rajulani solihani. Khobar, Ustaz. Yang khobar yang mana, Bu? Rojulani. Rojulani. Terus solihaninya Iya, rojulani solihani. ya, yang khobar rojulani, yang solihani Solihani yang khobar. naat ke khobar gitu ya. Iya. Oke. Baik. Wah, sudah lewat nih. Lanjut apa? Kita selesaikan satu ayat lagi atau gimana? Iya, Ustaz. Tanggung. Tanggung ya. Oke, nggak apa. Sama-sama aja ya. Wa akul. Berapa suku kata nih? Dua. Dua. Tiga. Yang pertama. Dua kan. Tiga. Oke. Yang dua apa aja nih? Wa dan Dua. akul. Akul. Yang tiga apa, Bu? Wa, a, sama kul. Oke. Yang tiga dulu. Wa-nya apa, A-nya apa, kulnya apa? Wa-nya huruf, A-nya yang sama dengan alam tuh apa yang namanya? Istifham. 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 Kul. Kul amar. Iya. Fil amar. Fi'il amar. Oh, namanya Oke. lupa. Kul. Kul fil Fi'il amr. amar. Bil amr, ya. Katakanlah. Bil amr. Oke. Jawabannya yang benar adalah dua suku kata. Wa sama akul. Oh, Wa huruf akul fi'il amar. Wa huruf atop, Akul akulnya itu adalah fi'il fi'il amar. mudhari majzum ya kepada Hmm. ayat kalimat sebelumnya. Ini kan ayatnya nih, perhatikan nih. Ini sebenarnya nyambung dengan contoh nomor 2 nih.
Solihani wa akul. Enggak, bukan ketiga nih yang contoh nomor 2. Wakul. Kan ada Alam 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 an Ah. hakuma. alam anhakuma, nanti kan wa akul lakuma gitu. Hmm. Jadi ini akulnya atop kepada yang anha. Cuman dipisah aja contohnya di sini. Hmm. Lakuma berapa suku kata? Dua. 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 Yang pertama La. la, yang Alam kedua kuma. kuma. La-nya Kuma. apa? Kuma. Huruf atau isim? Huruf. Huruf. Huruf jar ya. Inna jenis apa nih inna? Huruf. huruf 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 apa? takkit Huruf taukid. Ya betul. Asyaitona berapa suku kata? isim Ustaz. 1. 1 isim. Tandanya isimnya alif lam. Alif Ya. lam. Lakuma sama dengan lakuma pertama. Aduun berapa suku kata nih? 1 Oh, 1. 1. Tandanya apa? Isim fiil? isim. Isim. isim Tandanya tandanya Tanwin. tanwin. Isim. tanwin. 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 Mubinun. Isim. 1. Isim. Ya, Isim. 1 Tanwin. betul. Isim tanwin. Baik ya. Jadi seperti itu ya. Nah, perhatikan nih di i'rabnya saya kasih deh. Mana? Nah, ini. Wa akul nih perhatikan. Al-wawu atifah huruf atop. Akul fi'il mudhari majzumun bisukun atfan ala annahu. Atop kepada anha, kepada anha bukan annahu. Kepada anha. Betul kata saya tadi kan? Anha di sini. Alam anha kemudian wa akul. Wal fa'ilu mustatirun takdiruhu ana. Ya. Wal jumlatu ma'tufah la mahallalaha minal i'rab. Bisa dibaca nggak nih? Iya Ustaz. Itu i'rab Al-Qur'an itu ada di aplikasi atau gimana Ustaz? Kalau ini saya download, Bu. Kalau nanti Oh, saya download. mau saya share ya, boleh? Boleh. Boleh. Nanti Ya saya biar share bisa ya. dibaca-baca lagi Ustaz. Ya, oke. Padahal mah juga nggak dibaca Ustaz. Kalau nggak di teng juga nggak ikut Zoom. Oke, gini. Nanti insya Allah kalau sudah mulai lancar, ini kan sebenarnya saya jawab. Jadi gini, pelajaran yang saya siapkan itu ya ayatnya, penjelasannya, i'rabnya sudah ada. Cuman memang kita belum sampai belajar baca. Ini kan gundul masalahnya. Iya Nanti Ustaz. insya Allah nanti saya arahnya ke sana. Kita akan belajar baca yang gundul, terutama yang i'rabnya ini. Mau bisa baca nggak? Insya Allah. Nah ya, nanti Ustaz. Fi'il mudore. ya insya Allah bisa kok ini. Bisa. Saya kalau kita latih insya Allah bisa. Gitu. Nanti pelan-pelan ya. Saya akan siapkan untuk kita latihan membaca i'rab langsung dari kitab i'rab Al-Qur'annya. Cara bacanya minimal, kemudian nanti memahaminya, nah itu penting. Oke, sebagai persiapan nanti saya share, nanti ada waktu dibaca-baca ya. Insya Allah Ustaz. Baik. Mungkin insya Allah pada kesempatan malam hari ini pembelajaran kita cukupkan dulu. Semoga bisa dipahami. Yang sudah paham, alhamdulillah bersyukur pada Allah bisa dipahami dan silahkan diamalkan atau juga diajarkan kembali. Dan yang mungkin belum paham, mungkin pusing atau apa, yakinlah itu sebenarnya lagi proses. Insya Allah kalau kita terus belajarnya, ya itu pada saatnya insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah bisa memahaminya. Pendengar aja dulu. Iya, pelan-pelan aja. Insya Allah nanti Iya. lama-lama bisa kok ya. Ya, terima kasih Insya Allah. Ustaz. Saya beberapa Amin. murid saya dari nol sama sekali itu ada yang sampai bisa, itu ya. Jadi pada Insya dasarnya Allah, Alhamdulillah. insya kalau Allah. kita Ustaz. Insya tekun, Allah Ustaz. ya, Iya. itu insya Allah bisa ya. Tidak Iya. ada yang susah Iya. kalau kita mau Iya. belajar ya. Iya. Terima Baik, kasih kalau gitu Ustaz.
Ya, sama-sama. Kita tutup ya dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Asyhadu an la ilaha illa Wa anta. anta Ustaz astaghfiruka wa Pantun. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Ustaz. Oh, boleh Bu. Silakan. Secubung batu dari Kalimantan Masya Allah. dihias dengan permata berlian. Masya Allah. Cakep. Berhubung Kamis 1 Ramadan, Ya. salah dan silap mohon dimaafkan. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Iya Ustaz, Semoga kita maafin bisa ya Ustaz. bertemu dalam bulan suci Ustaz Ramadan. mau nanya Ustaz. Kita berpuasa dengan sempurna. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Maaf lahir batin semua teman-teman. Iya, Ustaz semuanya libur nggak, Ustaz? sama-sama. Ya. Bu. Pak Ustadz udah live ya? Ya, kenapa Bu? Belum? Ustaz libur nggak ngajinya waktu Oh Ramadan? iya. Sebentar, saya tutup dulu ininya. Berarti Ramadan kita bagaimana Ustaz? Libur apa? Sebentar ya, kita diskusi. Saya tutup dulu ininya ya, rekamannya.